Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang proses pembelajaran seni di sesi 7 ini. Yang pertama, proses pembelajaran meliputi perencanaan proses pembelajaran pelaksanaan, proses pembelajaran penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, yang pertama yaitu ada pengembangan silabus. Nah, sesuai dengan standar proses, silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, SK dan KD-nya, nah, materi pembelajarannya, kegiatan pembelajarannya, indikator pencapaian kompetensinya, penilaian dan alokasi waktu dan sumber ajarnya itu seperti apa. Ya. Nah, pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini harus sesuai dengan standar proses, di mana rencana pelaksanaan pembelajaran RPP ini dijabarkan dari silabus yang digunakan untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran belajar dalam upaya mencapai kompetensi dasarnya atau KD-nya ya. Selanjutnya yaitu penyusunan RPP ini didasarkan oleh prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyusunan RPP harus memperhatikan perbedaan individu peserta didik, jenis kelaminnya, kemampuan awalnya apa, tingkat intelektualnya, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan peserta didik. Jadi itu untuk penyusunan RPP itu kita harus lihat semua yang ada pada individual peserta didik yang barusan disebutkan ya. Itu harus disesuaikan. Yang kedua yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran ini harus mendorong partisipasi aktif peserta didik. Jadi agar anak-anak itu aktif dalam pembelajarannya. Yang ketiga yaitu proses pembelajaran ini dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasinya, minatnya, kreativitasnya, inisiatifnya, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajarnya agar anak tersebut bisa aktif dan happy dalam pembelajarannya. Yang selanjutnya itu proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan budaya membaca dan menulis. Jadi minat anak untuk membaca dan menulis. Proses pembelajaran kegemaran membaca untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Selanjutnya itu proses pembelajaran harus memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Jadi anak tersebut itu ada umpan baliknya. Mereka bisa menyerap pembelajaran tersebut dan apa yang harus kita tindak lanjut kalau misalnya seandainya anak tersebut tidak mencapai dalam proses pembelajarannya. Nah, yang selanjutnya itu rencana pelaksanaan pembelajaran memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedial. Jadi kalau seandainya ada anak yang kurang berarti harus diremedial, jangan sampai nilainya itu di bawah rata-rata. Nah, selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara standar kompetensi SK dan KD ya, standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Jadi materi pembelajaran, kegiatan pembelajarannya juga, dan indikator pencapaian kompetensinya, penilaiannya, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Selanjutnya, RPP ini disusun dengan
mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Lanjutnya, rencana pelaksanaan pembelajaran ini disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan sekolah. Nah, mungkin itu untuk proses pembelajaran seni di sesi 7. Untuk pertemuan sesi 7 ini kita akhiri cukup sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.